Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 733. Kenshin yang ditelepon Pak Jenderal Soeharto. Pak Jenderal mendengar suara keras di teleponnya. Seseorang yang bicara. "Hei kalian, cepat tangkap saja pemuda ini. Masukkan penjara, nanti kita gebukin." Macam-macam dengan Kapolres di sini. Pakai menasehati kayak siapa kamu memangnya? Pak Jenderal Soeharto pun lalu bertanya. "Oh ya Mas, itu siapa yang berkata? Lagi bicara dengan siapa memangnya? Apa dengan Mas Kenshin ini? Apa itu seorang polisi yang baru Mas Kenshin laporkan? Seorang Kapolres yang menerima uang dari pengusaha. Disewa untuk menangkap orang. Apa benar itu?" Kenshin menjawabnya. "Iya Pak Jenderal, itu benar. Yang bicara ini seorang Kapolres yang saya maksudkan itu." Pak Jenderal Soeharto pun langsung berkata, "Kalau gitu telepon lewat video saja Mas Kenshin. Biar saya melihatnya. Akan kuberi hukuman orangnya." Kenshin langsung mengalihkan panggilan telepon itu ke video call dengan Pak Jenderal Soeharto. Di saat anak buah Pak Kapolres mendekat ke Kenshin, hendak akan menangkap Kenshin, Iwan dan Paijo pun menghalangi. Iwan bicara, "Kalian polisi seenaknya saja menangkap orang. Apa salah Kenshin teman saya ini?" Pak Kapolres itu pun menjawabnya, "Hei kamu pemuda berandalan, jangan menghalangi petugas polisi. Kalian akan kutangkap juga." Marcel pun ikut bicara. "Tangkap saja Pak Kapolres Adi. Dua orang gelandangan ini memang pantas masuk penjara. Tangkap bersama majikannya yang miskin dan belagu itu." Yanti pula berkata, "Rasain lu kalian. Janji kita terbukti sekarang. Kalian akan mendekam di penjara. Ngapain berani sama kita? Sekarang lu tahu akibatnya. Kasihan juga majikanmu itu. Tampan-tampan tapi sok kaya. Sok jadi pahlawan menolong orang. Dirinya saja sekarang butuh pertolongan. Kasihan amat kalian." Sedang Sania pun ketakutan. Papa dan mamanya juga akan dibawa pula. Ditangkap di borgol oleh para polisi ini. Sania sampai tak bisa bicara. Bibirnya kaku, bingung harus berkata. Pandangannya kosong, matanya lesu. Kesedihan sangat amat terasa. Pak Bakri dan mamanya pun demikian. Mereka hanya bisa pasrah sekarang, karena tak mungkin bisa membayar hutang yang besar ini. Pak Bakri pun menyerah, sudah bersiap masuk penjara. Di saat itu Kenshin mengulur waktunya. Kenshin malah bilang, "Oh ya Pak Kapolres, memang salah saya, apa mau ditangkap itu? Kejahatan apa yang saya lakukan? Bukankah yang jahat itu Pak Kapolres sendiri? Menerima uang pengusaha amatir ini bermiliar jumlahnya. Apa tidak melanggar hukum memangnya?" Mendengar Kenshin bicara seperti itu, Pak Kapolres semakin marah jadinya. Langsung saja berkata, "Kurang ajar sekali kamu berani berkata begitu. Kalau saya menerima uang, apa urusanmu? Memangnya kamu bisa berbuat apa?" "Ya saya memang menerima uang 10 miliar banyaknya. Nanti dibagi-bagikan ke anak buah dan lainnya. Terus kamu mau apa sekarang? Melapor kemana kamu? Malah kini akan ditangkap." Hahaha. Pak Kapolres dan anak buahnya pun tertawa. Sedang Pak Jenderal Soeharto di balik telepon itu mendengarnya. Pak Jenderal pun sangat marah jadinya. Ada seorang Kapolres yang terang-terangan melakukan hal yang sangat dilarang. Menerima suap dengan bangganya. Kemudian terdengar Yanti bicara, "Hei kamu Kenshin, kok seenak jidatmu mengatakan Marcel dan gua pengusaha amatiran? Lu sudah miskin syok tahu lu. Kayak lu punya perusahaan saja. Padahal lu majikan amatiran yang sudah bangkrut. Malah kini omonganmu kayak bos saja. Lihat ini bos ekspedisi yang sudah merugi. Perusahaannya akan aku beli. Kalau perlu dirimu gua beli juga. Jadi pembantu di rumahku seumur hidupmu. Lu bicara tak pakai otak. Menyebut gua amatiran padahal lu orang tak punya. Dasar cowok tak tahu diri." Kenshin pun menjawab Yanti, "Ya buktikan saja nanti. Tak perlu bicara begitu." Kenshin tersenyum. Yanti malah salah dengar, langsung bicara,
Enak saja lu menyebut dengan memanggil nama gua. Kayak lu teman gue aja. Sorry ya, gua tak pantas dipanggil laki-laki miskin seperti dirimu. Bukan level gua tahu. Jadi lu harus sadar ya. Sedang bicara dengan siapa? Jangan asal panggil namaku. Padahal Kenshin tadi bilang nanti. Tapi dikira Yanti namanya. Kemudian Pak Kapolres yang marah itu menghampiri Kenshin akan memborgolnya. Iwan dan Paijo pun menghalangi. Berada di depannya Kenshin. Namun Kenshin bilang, sudah Wan, biarkan saja Wan, biarkan orang itu ke sini. Kenshin memberi tanda agar Iwan dan Paijo menghindar. Iwan dan Paijo pun mengikuti apa kata Kenshin. Ketika Pak Kapolres itu mendekat dengan muka marah dan emosi, Pak Kapolres pun bilang, "He, mana tanganmu, biar aku borgol sendiri. Nanti di kantor polisi aku gebukin lu." Kenshin pun memberikan tangannya. Handphonenya langsung diarahkan ke muka Pak Kapolres itu. Dan saat melihat apa yang ditunjukkan Kenshin, nampak di layar HP itu ada seorang jenderal berpangkat bintang 4 yang namanya Pak Jenderal Soeharto. Kuaget langsung Pak Kapolres itu dibuatnya jantungan dirinya, mukanya gelagapan, mau menghindar tak bisa. Langsung Pak Jenderal Soeharto berkata, "Hei kamu Kapolres apa preman? Saya tanya lagi, apa kamu kepala polisi di situ? Kurang ajar benar orang sepertimu. Berani-berani menangkap orang tak bersalah. Berani-berani melawan hukum. Bahkan menerima suap segala. Kamu tahu itu adalah Mas Kenshin yang sudah banyak membantu polisi dalam mengungkap kejahatan. Malah kamu seorang Kapolres melindungi penjahat." Pak Jenderal Soeharto sangat marah. Lalu beliau melanjutkan bicara, "Terima kasih Mas Kenshin sudah melaporkan Kapolres ini. Kalau tidak bisa-bisa hukum di situ diperjualbelikan. Oknum polisi semacam itu sangat berbahaya bagi masyarakat nantinya. Hei kamu Kapolres dan anak buahmu semua, harus bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Akan saya perintahkan Kapolda untuk menangkapmu." Pak Kapolres itu ketakutan. Begitu pula dengan anak buahnya. Hal itu dilihat oleh Marcel dan Yanti. Dilihat oleh Sania serta papa dan mamanya. Mereka sangat bingung jadinya. Bertanya-tanya ada apa memangnya. Lalu seorang wanita lagi datang. Della, pengacara yang ditelepon Sania tadi tiba. Sania pun menyambutnya. Sania bicara, "Della, akhirnya kamu tiba juga. Bantu dan tolong aku Della. Ini mama dan papaku akan ditangkap polisi." Sania masih belum sadar akan yang baru saja terjadi. Della pun melihat Kenshin. Melihat Iwan pula. Dan Della langsung menyapa. Ternyata ada Mas Kenshin di sini. Ada Mas Iwan pula. Kenshin dan Iwan pun sempat kaget dan menyapa Della. Kemudian Della bicara pada Sania. "Lo Sania, di sini kan ada Mas Kenshin ini. Kenapa kamu minta tolong ke aku Sania? Mas Kenshin ini kan tuan muda. Banyak pengacara terkenal yang mengenalnya. Termasuk Bang Hotman jadi temannya." Mendengar hal itu Sania kaget jadinya. Mas ini dipanggil Della tuan muda. Begitu halnya Marcel dan Yanti, yang masih terdiam tak mengerti maksudnya. Di tengah hal itu, Kapolres pun datang ke Marcel dan Yanti. Pak Kapolres itu bicara, "Maaf Mas, saya sudah tak berani ikut di masalah ini. Saya sudah akan terkena hukuman. Bahkan akan dipecat dan dipenjara. Itu semua karena Mas itu ternyata yang mengenal Jenderal Soeharto. Jenderal yang berpangkat paling tinggi. Termasuk Mas dan Mbak Yanti ini akan ikut pula ditangkap." Marcel dan Yanti sangat-sangat terkejut sekali. Sangat-sangat tak mengerti apa yang terjadi. Mereka pun menjadi takut sekali. Lalu datang beberapa orang di situ. Terlihat Pak Andi, Pak Freddy, Pak Mori dan Pak Hari. Mereka langsung menyapa pada Kenshin. "Tuan muda kita sudah di sini. Siapa memangnya tuan muda? Yang akan kita bantu usahanya. Kita bantu perusahaannya yang merugi." Kenshin menjawabnya, "Ini Pak Mori, namanya Pak Bakri. Pemilik usaha ekspedisi. Tolong dibantu audit perusahaannya. Apa berjalan normal atau ada masalah?" Pak Mori pun menjawabnya, "Baik tuan muda, saya akan lakukan." Seketika itu juga, Marcel dan Yanti, serta Pak Bakri sendiri, menjadi terkejut luar biasa. Pak Mori, orang yang terkenal itu, memanggil tuan muda pada seorang yang dikira
Hanya anak jalanan. Sania pun deg-degan mendengarnya. Deg-degan melihatnya. Ada apa ini? Siapa memangnya cowok ini? Siapa dirinya? Sania melihat Kenshin, pemuda yang dikatakan tadi pacarnya. Dikata akan menikah dengannya. Sekedar pura-pura. Ternyata bukan orang biasa. Sania pun melihat Kenshin. Melihat Kenshin dengan penasaran sekali. Kemudian Kaori selesai belanja. Kaori dan mamanya pun keluar menuju ke tempatnya Kenshin. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.